Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali lagi melakukan yang namanya kajian streaming yang diadakan oleh PC PMI Kabupaten Tuban dengan mengangkat tema kaderisasi. Masihkah progresivitas kaderisasi di masa pandemi COVID-19? Suatu pertanyaan besar yang terbenang di dalam benak kita tentang keadaan kaderisasi yang kita alami di masa ini. Karena apa? Kader PMI berada dalam lingkaran kompetensi bidang atau jurusan yang digeluti, yang tentunya sangat mempengaruhi pola dalam pembentukan arah dan tujuan hidup di masa depan. Karena selain itu, PMI memiliki tanggung jawab besar sebagai representasi sosial yang dituntut untuk menjadi agent of transformation, yang artinya apa? Di dalam kondisi pandemik hari ini, kader PMI dituntut tidak stagnan, yang artinya berhenti di tempat. Kaderisasi harus berjalan terus-menerus mengikuti aturan-aturan, mengikuti kondisi yang saat ini yang berlaku. Oke, hari ini saya ditemani oleh sahabat Sulaiman Yahya. Beliau adalah mantan Ketua Umum PC PMI Kabupaten Tuban periodisasi 2010-2011, yang nantinya selama satu jam ke depan kita akan berbincang-bincang mengupas bagaimana progresivitas kader PMI di masa pandemi COVID-19. Untuk waktunya saya persilakan sahabat Sulaiman Yahya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allahi ma syaa Allah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang berbahagia sahabat-sahabat sekalian, seluruh jajaran pengurus dan seluruh kader PMI dimanapun berada. Pada kesempatan malam hari ini saya cukup berterima kasih banyak karena dengan posisi yang serba keterbatasan, ternyata teman-teman masih punya hero yang luar biasa untuk melakukan diskusi dan kajian. Karena hanya itu rohnya PMI atau rohnya organisasi kepemudaan hari ini. Menyinggung tema yang disampaikan oleh sahabat-sahabat ngomong kaderisasi, organisasi kepemudaan pada dasarnya ngomong kaderisasi itu adalah nyawa. Tidak bisa kalau kemudian organisasi itu tanpa kaderisasi, maka kita tinggal tunggu waktu, nggak akan lama bisa eksis. Nah, sedangkan kaderisasinya itu bagian dari proses yang harus dilewati seluruh kader PMI dimanapun berada. Karena itu akan selalu ada, kalaupun nanti proses itu ditiadakan, maka tidak akan ada proses regenerasi sehingga eksistensinya dipertanyakan. Nah, menyikapi hal konteks hari ini, ternyata keterbatasan itu semuanya mengalami, bukan hanya di organisasi, tapi dalam konteks masyarakat atau organisasi apapun, baik itu ngomong institusi-institusi negara sampai institusi yang bergerak menjadi pelayanan publik, semuanya mengalami keterbatasan gara-gara adanya pandemi atau yang kita biasa kenal dengan COVID-19. Tapi hal demikian itu nggak bisa kemudian jadi alasan untuk tidak melakukan kaderisasi, karena akan jadi lucu. Karena PMI itu sejak dini sudah diajarkan tentang bagaimana proses pertaruhan untuk pencarian jati diri seluruh kadernya, baik itu lewat gesekan wacana, gesekan politik, sehingga itu tidak bisa menjadi argumentasi bahwa adanya pandemi ini kemudian semuanya harus berhenti. Kita tahu bahwa hari ini kita diskusi dengan menggunakan metode yang mungkin kita sering jumpai di televisi atau di instansi-instansi yang lainnya, menggunakan entah HP atau handicap dan lain-lain, ternyata masih bisa memberikan manfaat. Artinya apa? Bahwa keterbatasan itu akan selalu menjadi tantangan tersendiri bagi kader pergerakan mahasiswa Islam Indonesia untuk selalu memanfaatkan potensi-potensi yang
Salah satunya adalah perkembangan teknologi yang ada. Nah, hari ini kita menggunakan cara itu. Kalaupun dalam teori komunikasi kita mengenal ada bahasa komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Secara manfaat utuh memang beda. Karena komunikasi nonverbal itu memang secara kalau ngomong survei, komunikasi nonverbal itu hasilnya lebih maksimal 60% daripada kita menggunakan komunikasi verbal. Karena komunikasi nonverbal itu lebih bijak dan lebih menunjukkan sebuah kebenaran. Karena apa? Data-data itu diperoleh dari bahasa mimik muka, pandangan mata, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita mendiskusikan proses kaderisasi itu. Ini adalah salah satu solusi yang perlu dikembangkan lagi oleh sahabat-sahabat sekalian. Sehingga tinggal bagaimana settingnya, tinggal bagaimana konsepnya. Kalau itu kemudian sudah dibuat, aku yakin itu sama halnya ketika kita melakukan kaderisasi formal yang dilakukan secara tatap muka. Kalaupun tatap muka itu menghasilkan yang lebih baik misalnya dalam hal kaderisasi ada dalam hal penyampaian materi atau apapun, itu juga belum tentu. Karena apa? Kelemahan-kelemahan yang kita miliki itu sebenarnya bukan karena adanya dampak kayak virus toh. Virus itu sebenarnya kita kenal itu bukan hanya ujuk-ujuk hadirnya pandemi kayak COVID-19 ini, tapi virus itu terkadang juga sudah ada sejak dulu, tapi diakui atau tidak kita jarang sekali mengevaluasi. Nah, siapa tahu dengan keterbatasan ini kemudian kita mengevaluasi apa yang menjadi kelemahan dalam proses kaderisasi hari ini. Kita mengenal proses kaderisasi PMI itu sebenarnya ada tiga titik besar yang menjadi angan-angan kita bersama adalah di PMI itu mampu menciptakan kader-kader yang mengetahui proses jati dirinya, berani tampil di depan, tidak hanya ikut arus apa yang disampaikan oleh orang-orang, tapi mampu mendialektikakan apa yang dimiliki sehingga ideologisasi dalam konteks ke-PMI-an, ideologisasi dalam wujudan menciptakan kerangka berpikir kader-kader PMI itu justru mampu diterima oleh masyarakat, bukan kita yang mengikuti arusnya masyarakat. Nah, kelemahan-kelemahan saat ini yang dihadapi oleh kawan-kawan PMI, sahabat-sahabat PMI dimanapun berada, kalaupun tidak ada rumusan pasti, minimal kita mengikutilah. Negara sudah menciptakan dengan keterbatasan pandemi ini, ternyata banyak juga cara-cara yang dilakukan oleh bangsa kita atau pelaku-pelaku stakeholder lah, menciptakan cara-cara yang sekiranya tidak mengurangi proses-proses pelayanan publik dan lain sebagainya. Nah, salah satunya dengan metodologi seperti ini. Nah, dari kami jangan sampai kemudian rohnya organisasi yang namanya kaderisasi ini terbengkalai hanya gara-gara adanya COVID-19. Kami rasa kita itu organisasi kepemudaan, bukan organisasi yang diisi oleh kawan-kawan di usia tua, tapi kawan-kawan yang masih punya progresivitas, yang masih produktif, yang masih mau diajak berpikir dan mau reposo. Kalau 3 modal itu, 4 modal itu mau bisa dimiliki, terus apa yang jadi alasan kita tidak melakukan kaderisasi? Apa yang jadi alasan kita tidak mau melakukan rekrutmen? Apalagi momentumnya pas ini. Ini kan masuknya mahasiswa baru. Tapi nggak cuma kawan-kawan dari mahasiswa UMEK atau dari mahasiswa internal, semuanya proses rekrutmennya juga kesulitan. Nanti pakai metode apa? Nah, kalaupun sama-sama masih bingung, justru ini menjadi kesempatan kawan-kawan PMI bagaimana menciptakan sesuatu yang mendahului daripada yang lainnya. Sehingga ini kita menunjukkan selain eksistensinya PMI, ternyata PMI juga kadernya mampu menciptakan hal yang produktif. Dalam bahasa komunikasi itu kita mengenal komunikasi inovasi. Komunikasi inovasi salah satunya adalah memanfaatkan perkembangan teknologi, memanfaatkan perkembangan komunikasi, alat komunikasi dalam hal ini. Nah, komunikasi inovasi itu maka yang menjadi pertaruhan adalah bagaimana posisi humas. Dalam bahasa ini adalah humas itu kalau dalam perusahaan itu yang biasa nggarap untuk membangun jejaring, fundraising dan lain sebagainya, kemudian menciptakan event-event tertentu itu. Untuk apa? Untuk sosialisasi,
untuk rekrutmen, untuk menawarkan produk. Biar apa? Biar perusahaan itu selalu memberikan sumbangsi besar terhadap masyarakat. Nah, PMI harus mampu seperti itu karena aku yakin dengan kemampuan, dengan proses kaderisasi PMI secara formal sendiri jelas. Mulai apa kita sudah didoktrin sedemikian rupa untuk penguatan ideologisasi. Kemudian menginjak di PKD. PKD itu lebih mempertajam lagi, bukan hanya penguatan ideologi, tapi juga pengembangan wacana. Nah, di PKL itu adalah implementasi dari sebuah nilai-nilai dari wacana semuanya. Nah, hari ini pertaruhannya, apakah kawan-kawan itu mampu menciptakan sesuatu atau menciptakan hal-hal yang genuine untuk dikonsumsi oleh mahasiswa-mahasiswa baru, sehingga kalau memberikan daya tarik tersendiri otomatis kita nggak terlalu rekoso untuk melakukan rekrutmen, apalagi sampai kemudian terjadi gesekan dengan kawan-kawan yang lain. Nah, sebagai pembuka prolog awal mungkin seperti itu. Kalaupun nanti perlu membincangkan lebih jauh, tak pikir kita menarik ini karena sebelum kita lebih lanjut karena ini momentumnya pas, selain di bulan Ramadan juga ini malam liburan ya. Malam liburan kita bareng-bareng bersama-sama menginginkan siapa tahu kita mendapatkan bidaya lebih, atau yang kita harapkan adalah malam Lailatul Qadar. Nah, sebelumnya kita kirim Fatihah dulu lah ya, biar enak ya. Sama seluruh muassis Nahdlatul Ulama, seluruh muassis pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, ila hadinya binia bisolifah lahumul Fatihah. Baik, sahabat-sahabat sekalian, terima kasih banyak. Jadi selanjutnya di PMII, kalau di Kabupaten Tuban sendiri ini sudah periode berapa ya? Saya lupa. Berapa tingkatnya? Kurang lebih mulai awal adanya PMII 19 itu kalau 1,5 tahun ketemunya sudah berapa tahun, artinya tidak mudah lagi. Tapi kalau hitungan secara nasional PMI sejak berdirinya kita sudah anggap tua lah, karena lebih di angka 50 lebih. Nah, artinya apa? PMI harusnya sudah selesai urusan diskusi, urusan dialog, walaupun itu adalah ritual-ritual wajib. Karena jangan harapkan kalau kita hanya berharap kepada kepada kaderisasi formal, itu ada keterbatasan. Makanya di PMI itu salah satu argumentasinya adalah menciptakan kader-kader produktif itu ya lewat diskusi-diskusi itu. Karena dari diskusi hal yang tidak penting, diskusi dengan hal yang penting, itu hasilnya apa, rekomendasinya apa. Kalaupun tidak ada rekomendasinya, kalaupun tidak ada yang perlu disikapi, minimal dari diskusi itu mampu menciptakan nalar kritis. Itu yang lebih penting. Kalau mahasiswa kemudian apalagi ini omek, tidak mampu menciptakan nalar kritis kepada kader-kadernya, maka kita anggap pola kaderisasi kita nggak ubahnya sebagaimana organisasi profit. Itu bedanya. Karena kita sudah mengikrarkan menjadi organisasi kaderisasi. Kecuali kalau kaderisasi organisasi profit. Karena kaderisasi itu instrumennya apa saja? Salah satunya instrumennya adalah baca buku, diskusi, advokasi, menulis. 4 instrumen ini kami rasa sangat penting. Diskusi ini ritual wajib yang selama ini sering digaungkan, tapi implementasinya itu karena teman-teman yang mengetahui di lapangan, di kampus khususnya, implementasinya bagaimana. Nah, diskusi ini sangat penting. Yang kedua, baca buku. Kita nggak akan menemukan sugesti seseorang yang kuat kalau baca bukunya lemah. Karena sugesti itu salah satu penunjangnya adalah baca buku. Yang ketiga, itu advokasi. Karena ini sangat penting juga. Semuanya punya korelasi, punya hubungan. Advokasi itu dibutuhkan untuk apa? Biar tidak selalu monoton kita berbicara teori, tapi tahu kontekstualnya.
sehingga kolaborasinya bagaimana, kemudian kita mau menciptakan langkahnya seperti apa, konsepnya seperti apa, kami yakin teman-teman PMI semuanya memiliki, sehingga target dan visi misinya untuk menciptakan kader yang benar-benar punya militansi, punya kemampuan intelektual yang lebih, punya wacana yang kuat dan lain-lain itu bisa diraih. Kalau soal soal kaderisasi formal itu ya kita mengikuti karena itu adalah bagian dari alur atau ADART yang sudah diciptakan oleh pengurus besar. Kita tinggal mengimplementasikan di daerah masing-masing. Nah, yang kedua, selain hari ini ketika semua instrumen itu mengalami keterkakuan gara-gara adanya pandemi atau apapun, yang jelas ini bagian dari evaluasi kita bersama. Kalau di hari-hari biasa tanpa adanya COVID pun kita mampu menciptakan rumusan kaderisasi yang baik, kenapa hari ini tidak bisa? Kami rasa sama-sama saja, tidak jadi halangan adanya COVID. Kalau semuanya kemudian sambat gara-gara halangan COVID, kami rasa di PMI seperti itu main Daniel yang lainnya. Karena kita yang digembleng seperti ini aja mau sambat seperti ini, main Daniel yang lainnya. Maka itu tidak bisa kemudian menjadi halangan, justru ini menjadi bahan evaluasi kita bersama untuk menciptakan inovasi-inovasi dalam konteks kaderisasi PMI di depan. Nah, yang sering kali kita terjebak itu adalah terkadang kita terlalu monoton menyikapi kaderisasi. Apa yang ada di teks itu kita implementasikan. Hanya itu saja. Iya, misalnya kayak kaderisasi formal. Setelah merekrut apa? Selanjutnya PKD, setelah itu PKL. Kita tahu desain rumusan pelatihan dari dulu sampai sekarang kita akui atau tidak itu sama. Waktunya ya segitu, terjadi kajian diskusinya ya segitu, tidak ada waktu lebih gitu. Sehingga di sini ada keterbatasan. Tapi bagusnya, manfaatnya adalah di situ ada tekanan peningkatan emosional. Karena biasanya ketika dari cabang atau komisariat melakukan kaderisasi formal itu tidak menutup kemungkinan diikuti oleh komisariat yang lainnya. Sehingga apa? Sehingga di sini ada pemupukan emosional antar kader saling mengenal. Karena itu bagian dari target PMI secara makronya adalah menciptakan komunitas, menciptakan komunitas yang kuat, yang eksklusif dan bisa bergerak secara bersama-sama. Selain itu, kaderisasi formal ada yang lebih penting tadi sejak awal tadi saya sampaikan, tidak hanya itu, tapi harus disiapkan instrumen yang lainnya sesuai dengan kondisi lokalitas. Kondisi lokalitas karena kita ketahui di Tuban ini beda dengan Jogja, di Tuban ini beda dengan Malang, di Tuban ini beda dengan Surabaya. Kalau di Jogja kita mau cari buku, cari referensi, cari wacana dan lain sebagainya, tinggal melangkah. Yang menentukan uangnya lah. Uangnya berapa, mau beli buku berapa, dapat. Begitu juga di Malang, karena kita tahu kota-kota itu adalah menjadi sentral atau referensinya pendidikan di Indonesia. Lah di Tuban, kita tahu sendiri. Di Tuban ini kawan-kawan mau cari referensi, paling-paling mentok kita browsing. Kemudian ya sekali kita ke perpustakaan lah, perpustakaan yang kondisinya seperti itu. Apakah kemudian buku yang ada di perpustakaan itu sudah mengakomodir seluruh fakultas yang ada di Kabupaten Tuban atau pendidikan di Kabupaten Tuban? Kami rasa juga yang laris manis bukan buku-buku wacana, tapi apa? Buku-buku kayak komik dan lain-lain. Novel. Artinya apa? Keterbatasan ini justru tidak dijadikan kelemahan, tapi yang perlu diketahui antara kader yang di kota-kota pendidikan dengan yang di daerah itu. Kalau pengalaman saya loh, mereka itu punya wacana, tapi kita punya data, karena kita yang bergerak langsung di lapangan. Nah, dua hal ini harusnya menjadi kolaborasi antara kader yang posisi di luar dan kader yang posisi di lokal. Cuman mentalitas kita yang terkadang agak minder, sebenarnya tidak.
agak minder ketika dihadapkan dengan kader-kader yang di luar. Tapi lambat laun semuanya ternyata berjalan secara alamiah, saling melengkapi. Itu okenya kader-kader PMI. Sehingga manfaat dari proses kaderisasi formal maupun proses kaderisasi non formal itu selain menciptakan dan membentuk karakteristik dan menciptakan nalar kritis, juga menciptakan emosional yang kuat antar kader PMI. Itu yang terpenting. Sehingga tidak lagi ada kecemburuan. Kata siapa kemudian kader yang di lokal tidak punya wacana lebih kalau dibandingkan kader-kader yang enggak juga. Kami rasa itu tinggal kadernya mau dan tidaknya. PMI itu sudah menyuguhkan semuanya. Tinggal bagaimana kita mengeksploitasi dengan baik dan santun. Kalau caranya mengeksploitasi kurang baik dan santun, maka jangan salahkan juga. Sepakat. Itu. Terus selanjutnya rumusan yang terpenting sesuai dengan tema ya, saya kembalikan ke tema. COVID ini masihkah progresif kader-kader PMI? Ini kayak pertanyaan survei, kayak pertanyaan kuesioner. Ya. Kalau saya jawab enggak dosa, saya jawab iya juga enggak munafik kan gitu. Ya, tapi kita secara substansi kayaknya tadi sudah dibuka oleh sahabat kita dari yang dimoderator. Pada dasarnya progresif itu harus selalu digaungkan karena kita anak muda. Kalau sudah tua beda lagi lah, karena kita anak muda. Kalau progresivitas kita mulai ada penurunan, maka secepatnya kita melakukan evaluasi ulang. Kenapa itu bisa terjadi? Hari ini yang secara kasat mata kita lihat adalah adanya dampak pandemi. Sangat itu. Sehingga sering ketika saya ketemu ini sama teman-teman waktu ngopi atau waktu di lapangan, di komisariat sana melakukan apa, di komisariat sini melakukan apa, seakan-akan ini semuanya berasumsi dan alasan bahwa pandemi ini menjadi alasan itu loh. Tidak adanya koordinasi, tidak adanya kaderisasi, tidak adanya diskusi, seakan-akan pandemi menjadi alasan. Padahal kami rasa enggak juga. Maka perlu ada pengingatan. Perlu diingatkan karena bagaimanapun secara struktur organisasi kita jelas cabang merawat, yang namanya kaderisasi itu bahasa lainnya kan merawat, menuntun gitu kan, sampai nanti menciptakan. Nah, mengingatkan terhadap komisariat, kenapa bisa jadi seperti ini, dilakukan evaluasi, kalaupun alasannya sama, misalnya keberadaan ada pandemi, kami rasa masa jadi alasan kan gitu, maka perlu ada rumusan-rumusan lah untuk membuat formula bagaimana modul gerakan untuk konteks lokalitas Tuban. Itu, jadi selanjutnya begini nih, lebih enak biar ya di diskusi ini. Kalau alasannya cuma COVID, tak pikir kurang relevan. Ya, Sepakat. biar lebih menarik, ada nggak gagasan atau ide yang bisa membuat lebih lanjut biar enak? Karena tadi tak pikir kalau kita ngomong formula, semuanya punya kemampuan di situ, bagaimana menciptakan kaderisasi, menciptakan modul dengan kondisi mepet seperti ini, dengan kondisi yang bisa dirasakan semuanya. Tapi itu kan nggak bisa jadi kendala gitu kan. Makanya tadi saya katakan sekali lagi, kita tinggal membuat rumusan-rumusan tertentu. Nah, tinggal bagaimana sekarang gini, ide dan gagasan itu adalah manifestasi pemikiran. Pemikiran itu didapat tadi dari diskusi, dari pelatihan, dari advokasi. Ya, manifestasi dari ide dan gagasan itu adalah pemikiran. Kita punya klasifikasi terhadap kader. Ada yang kader itu punya ide dan idenya besar, tapi ide dan gagasannya besar, tapi pelaksanaannya kecil. Ada yang punya jalannya banget, tapi ide dan gagasannya lambat. Ada yang tidak punya ide dan gagasan, yang tidak bisa menjalankan juga, tapi omongannya saja yang besar.
Nah, itu seringkali kita jumpai. Maka menyikapi sahabat-sahabat yang model seperti itu apa? Bagaimana? Kalaupun ngomong secara kuantitatif, ini paling besar di Indonesia. Kita akui itu secara kuantitatif. Tapi harapan kita itu harus seimbang. Tidak hanya modal kuantitatif, tapi secara kualitatif itu juga harus diwujudkan. Nah, kualitatif itu bisa terwujud ya rangkaiannya tadi, instrumennya tadi. instrumennya tadi. Gitu. Kira-kira begitu. Oke. Ada yang menarik. Tadi sahabat Sulaiman mengatakan tentang instrumen kaderisasi yang berjumlah 4 itu tadi, mengenai baca buku, diskusi, advokasi, dan menulis. Karena teman-teman juga melihat itu merupakan disiplin intelektual yang ada di PMI. Benar. Nah, sebenarnya yang tadi dikatakan oleh sahabat Sulaiman itu memang pas banget ketika corona atau pandemik ini dikatakan sebagai penghalang. Padahal sebelum corona datang, apakah instrumen ini sudah berjalan atau belum? Kan selama ini kita juga melihat hari-hari ini terutama sebelum datangnya corona, instrumen ini seakan-akan nggak berjalan. Yang berjalan hanya kaderisasi formal saja, seperti baca buku, diskusi, advokasi, menulis. Itu hanya sebagian kecil dari para kader PMI yang melakukan itu. Mungkin kiranya sahabat Sulaiman bisa memberikan tips bahwasanya corona ini bukan penghalang, tapi dulu sebelum corona juga kita dihalangi untuk berkaderisasi. Nah, harus seperti itu. Faktanya kayak gitu ya. Mungkin. Jadi gini, terkadang kita itu lalai atau merasa ada tekanan secara regulasi. Dalam hal ini ada kita mengenal struktur. Kalau zaman dulu nggak terlalu rapi secara administratif. Hampir 2-3 periode terbelakang ini di PBPMI ini rapi bener. Nah, konsekuensi ketika ada aturan main yang harus diimplementasikan oleh sahabat-sahabat di tingkatan cabang sampai tingkatan raya, kira-kira apa? Antara keberanian untuk menciptakan inovasi kaderisasi atau yang terpenting adalah menyelesaikan secara administrasi. Yang banyak itu diskusinya adalah menyelesaikan tanggung jawab secara struktur untuk melakukan kaderisasi formal. Biar apa? Biar tidak menanggung dosa terhadap PB. Kira-kira seperti itulah. Ya, Nah, tapi itu bagi kami itu ternyata juga tidak bisa dibenarkan. Karena apa? Kondisi daerah secara kultur itu beda. Di kota-kota besar, kita mau diskusi kecil saja di warung kopi, kita mengundang tokoh-tokoh nasional sangat gampang. Di daerah, tidak semuanya mahasiswanya inten. Anggota PMI itu tidak semuanya inten di kota. Tapi banyak yang punya kesibukan lain selain melakukan proses perkuliahan, ikut organisasi, tapi juga terkadang terlibat untuk membantu orang tua. Maka kondisi demikian itu tidak harus dipaksakan untuk sama dengan aturan main yang ada di PP. Oke, kita mengikuti itu, memahami itu, tapi harus ada juga inovasi-inovasi dalam proses kaderisasi. Penyelarasan dengan lokalitas ya. Iya, jadi inilah disinergiskan, sinergis dalam hal memahami kulturnya. Tidak bisa kemudian serta-merta dipaksakan kamu harus membuat PKL, kamu harus membuat ini. Tapi ternyata orang yang kader yang mau ikut PKL, kader yang mau ikut PKD itu kan punya kriteria tersendiri, harus lulus A, lulus B, lulus C, kan? Tapi terkadang ujuk-ujuk enggak peduli. Yang penting saya ikut proses kaderisasi formal. Nah, kalau ini kenyataannya, maka yang terjadi adalah pengakuan secara sepihak. Nggak baik itu. Akhirnya apa? Yang kasihan yang teman-teman punya progresivitas dalam membangun PMI dan membangun eksistensi PMI di kotanya masing-masing. Ujuk-ujuk ada kader yang nggak jelas itu, atau proses kaderisasinya yang nggak terlalu ini linear, kemudian mau mengklaim bahwa dirinya juga bagian dari yang berhasil. Nah, untuk instrumen tadi selanjutnya, kalau dulu-dulu sebenarnya sudah dilakukan, tinggal bagaimana
menambahi hasilnya. Kalau dulu baru capaiannya misalnya baru dinilai 5, hari ini paling enggak sudah nilai 7 lah. Karena kita dapat, kenapa itu saya mengatakan itu berhasil, faktanya di lapangan, kawan-kawan yang bergerak di jurnalistik itu diakui atau tidak di kota kita ini banyak diisi oleh sahabat-sahabat PMII. Itu diakui atau tidak, suka tidak suka, beliau adalah bagian dari dulunya berproses di PMII. Artinya dalam konteks mahasiswa yang suka menulis atau kader PMI yang suka menulis, kita sudah berhasil di situ. Tinggal dinaikkan lagi. Kemudian baca buku lah, ini yang menjadi pertanyaan besar. Kalaupun kendalanya tadi itu adalah kurangnya atau minimnya referensi yang kita miliki, mau beli buku di mana, kemudian mau pinjam di mana dan lain sebagainya masih lemah. Nah, ini bagaimana teman-teman PMII di struktur hari ini, kalaupun Basecamp sudah ada, mau menciptakan untuk membuat perpustakaan, untuk meningkatkan minat bacanya sahabat-sahabat di tingkatan rayon di komisariat, tidak hanya diciptakan ini wadahnya, tapi juga harus diperlukan yang namanya sikap agak ditekan. Pendorongan yang lebih Tidak hanya stimulus, tidak hanya didorong, tapi juga ada penekanan. Karena proses orang itu suka baca buku itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Terkadang karena PMII itu rata-rata di materi-materinya atau di kurikulum pembelajarannya itu adalah banyak wacana-wacana kekirian. Nah, sedangkan di kampus-kampus, kemudian di perpustakaan yang kita ada di kota kita ini, untuk mencari buku-buku itu sangat sulit. Paling teman-teman browsing dan lain sebagainya, itu baru pengen mendapatkan saja sudah sulit. Nah, sekarang PR keduanya bagaimana membentuk kader-kader yang lebih suka baca buku. Ini PR keduanya. Tidak hanya kasih dipinjami buku, tidak hanya disuruh, tapi juga harus ada penekanan. Kalau nggak gitu, ya nggak akan melek. Tetap aja hanya mengikuti proses-proses kaderisasi formal. Kalaupun ada kaderisasi non formal, misalnya pelatihan apa, ketika ada diskusi seperti itu. Tapi maksud kami nggak cuma itu tok gitu loh. Ada usaha lain. Kalau kader itu masing-masing baca buku, kemudian semakin suka baca buku, ngajak diskusi seniornya, ngajak diskusi struktur yang ada di atasnya, kita menciptakan itu lebih enak. Karena pasarnya sudah jelas. Ini pasarnya, kader-kader itu sudah siap dengan wacananya, tinggal kita bagaimana menciptakan pelatihan. Nah, yang ada kan terbalik. Pasarnya belum siap, kita buat pelatihan. Nah, ini yang akhirnya kesannya ada pemaksaan untuk bahasanya formalitas. Mensegerakan formalitas tuntas. Sehingga kayak orang perang lah, belum siap disuruh perang terus bagaimana? Tapi nggak apa-apa, minimal berjalan kan gitu. Minimal PB suka sama kita. Kira-kira begitu. Minimal regulasi suka begitu dah. Nah, kira-kira begitu dari instrumen-instrumen itu. Berarti kan PR yang pertama adalah membentuk, menciptakan. Kalau sudah ada barangnya, kita paksakan itu kader-kader yang ada di komisariat dan di rakyat. Nah, tadi pandemi juga disebutkan. Apakah di pandemi justru mengalami penurunan, biasanya mengalami dekadensi lagi? Enggak kemerosotan, tapi pikir ya turunnya sedikit aja lah. Kalau dulu itu kita sering ketemu di warung kopi dan lain sebagainya, hari ini jarang sering ketemu gitu loh. Itu toh. Tapi alat komunikasi masa nggak dipakai? Kan itu pertanyaannya. Ya. Kita kan punya grup dan lain sebagainya. Sebagai pengganti kita ketemu secara tatap muka, karena kita juga menghargai dan menghormati serta melaksanakan perintahnya pemerintah. Udah kita ikuti. Oke. Ini tadi ada yang menarik dari pemaparan sahabat Sulaiman mengenai dari kaderisasi saat ini di kondisi pandemik menggunakan teknologi. Itu merupakan satu solusi. Ya, mungkin solusi. Tapi bagaimana setting dan konsep yang dilakukan. Nah, di sini saya melihat kader-kader PMI sekarang kan sudah
apa ya, memiliki lokalitas masing-masing. Baik katakanlah di sini ada beberapa komisariat, baik Stigma maupun yang ada di kampus Uniro, di kampus Stigma, Unang, UT, Ahlikma, bahkan ada yang baru Poltana dan sebagainya. Ini saya ingin apa ya? Ingin mempertajam lagi bagaimana cara penyelarasan instrumen itu di kondisi pandemik dengan lokalitas masing-masing kampus. Fakultas ya. Mungkin Oke. yang lebih sedikit bisa berikan gambaran besar gitu loh. Ini saya jawab yang pandemi dulu nih ya. Hari ini media kita yang kita gunakan adalah media daring. Salah satunya itu. Untuk apa? Untuk tidak tetap melakukan eksistensi dalam proses kaderisasi. Metode yang lainnya ini jelas ada keterbatasan karena PMII, kader-kader PMI yang masih struktural ini diapa atau tidak masih butuh alat-alat media yang lain untuk penunjangnya. Nggak bisa kemudian dipaksakan seideal mungkin. Nah, yang menarik tadi adalah ada pertanyaan, bagaimana formula rumusan kaderisasi di masing-masing disiplin ilmu. Kita tahu ini Lanjut aja. untuk konsep kami rasa itu tetap pakai seperti ini ya, karena juga ada kendala ini teritori. Misalnya komisariat yang baru berdiri untuk pertanian itu posisinya di Singgahan, di situ juga ada kampus lagi Alikma, tapi kebanyakan ada di wilayah perkotaan. Nah, justru media ini sangat efektif. Pakai media ini sangat efektif. Tinggal ketika konsep ini dijalankan itu alatnya kita punya nggak dengan diri kita. Itu yang terpenting karena itu salah satu keberhasilan pakai komunikasi virtual seperti ini itu adalah alat medianya, kemudian signal itu yang terpenting dan kelemahan-kelemahan dari komunikasi itu. Nah, selanjutnya memformulasikan perbedaan dari masing-masing disiplin ilmu yang ada di kader PMI. Misalnya kader-kader eksakte kita ada di Unang ya, ada pertanian sama teknik sipil. Kemudian di UT itu Banyak. hampir kalau eksaktenya nggak ada. Rata-rata ilmu sosial. Iya. Ada ekonomi juga kan. Enggak Nah, juga. terus di Stigma sama Alikma itu banyak karena kampusnya kan sudah jelas itu kan religius. Jadi rata-rata materi apa disiplin ilmunya ya dakwah dan lain-lain. Tapi ini ada yang unik satu lagi, yaitu komisariat yang terbaru di Singgahan atau Polteknik ya. Ya. Nah, artinya apa? Sedangkan formula yang dibuat oleh PMII secara kurikulumnya dipukul rata. Secara global itu ya. Ya, dipukul rata. Nggak peduli mau disiplin ilmunya itu hukum, mau pendidikan, mau eksak, mau itu yang berbasis agama, semuanya dipukul rata. Ini yang kembali ke tadi bahwa kita itu punya kultur yang berbeda, kita itu punya karakter yang berbeda, sehingga ini dibutuhkan pemikiran-pemikiran yang itu harus diperoleh dari masing-masing sharing asli atau masukan dari masing-masing komisariat. Kalau mengeluh jelas mengeluh, Sangat karena materinya itu lebih menguntungkan sahabat-sahabat yang dari disiplin ilmu keagamaan. Kemudian di ilmu sosial, hukum. Tapi bagian teknik ini bukan hanya tantangan masuk PM-nya aja jadi tantangan, apalagi ketika masuk tantangan lagi. Nggak linear dengan materinya. Kemudian diskusinya, topik-topik yang menjadi pembahasan sahabat-sahabat PMI juga kebanyakan adalah topik-topik sosial, advokasi, kebijakan, kemudian anggaran dan lain-lain. Ini kan kebanyakan topik-topik sosial. Nah, formulanya adalah
yang menciptakan formula kaderisasi dengan kurikulum yang berbeda, tapi tidak meninggalkan esensi yang ada dari keputusan PD. Misalnya gini, materi yang wajib adalah satu, aswaja. Tapi perlu diketahui, aswaja itu juga ada perspektifnya. Perspektif apa? Ya. Ngomong 4 pilar aswaja, iktidal, tawasud, tawazun, dan tasyamud jelas, karena ini nanti akan untuk menciptakan pola kepemimpinannya. Entah nanti kepemimpinannya ini mau bergerak di mana, menjadi petani juga menjadi petani yang bagus, menjadi pemimpin birokrasi juga birokrasi yang bagus, dan lain-lain. Nah, itu menjadi materi wajib. Kemudian ngomong keislaman dan kebangsaan, biasanya kita kenal dengan keindonesiaan. Keindonesiaannya mungkin dari kawan-kawan yang eksakta itu sedikit banyak bisa, karena misalnya di SMA mendapatkan materi itu. Tapi bagian ketika ngomong keislaman, ngomong teologi Islam dan pembebasan, begitu ini nggak apa, agak tabu, sangat tabu. Nah, maka ini dibuatkan formula, harus dibuatkan formula ngomong keislaman, tapi keislaman dalam perspektif misalnya yang agak ini ya, agak punya relevansi atau punya korelasi dengan disiplin ilmunya sahabat-sahabat yang ada. Begitu juga apa materi misalnya khususnya ini ngomong konteks kaderisasi formal dan kaderisasi non formal, itu banyak diuntungkan dari sahabat-sahabat yang beranjaknya dari fakultas keagamaan, tarbiyah dan lain-lain. Tapi kan belum menjadi menjadi penilaian pasti bahwa kader yang ketepatan disiplin ilmunya di situ kemudian akan lebih dulu, bukan? Maksud saya akan lebih bagus lagi kalau diciptakan formula yang terbaik untuk mengkolaborasikan dari sekian banyak disiplin ilmu yang ada di kader ini. Itu. Karena semakin kesini itu kampus itu banyak juga menciptakan fakultas-fakultas yang unik, iya kan? Fakultas-fakultas yang yang seolah-olah ini membaca sesuai dengan kebutuhan zaman gitu loh. Tapi yang perlu diketahui lagi, PMI harus mulai di situ gitu loh. Karena kader itu tidak hanya dari fakultas ABCD, tapi keinginan kita adalah di seluruh disiplin ilmu kader PMI harus ada, sehingga proses targetnya PMI mampu menciptakan kader yang mampu bergerak di posisi-posisi strategis yang ada di bangsa ini itu terpenuhi. Kekurangan kita misalnya kader eksak, kekurangan kita misalnya di kedokteran, di perawatan, itu kan sebenarnya bisa, walaupun tidak harus dipaksakan. Misalnya gini ya, aswaja itu kan lentur, Islam itu kan enak gitu. Nah, di PMI itu jangan terlalu kaku, dibuat enjoy. Misalnya gini, tadi banyak kritik yang saya sampaikan, ada kader yang ujuk-ujuk dan lain sebagainya itu tadi. Maksud saya begini, target minimal kita adalah yang penting mau bisa mengajak kader dari aktif, kader dari stikes atau kader dari teknik itu ikut aja mau. Selebihnya mau anak itu aktif atau tidak, minimal ada bahasa doktrinasi ideologi yang sudah masuk tertancap dulu. Kalau kita boleh berbicara rumput tetangga sebentar, belum tentu juga komik-komik yang lainnya lebih progresif daripada kita waktu melakukan pengkaderan. Ternyata mereka lebih mengoptimalkan yang penting ngajak dulu. Urusan anak ini mau aktif atau tidak, ada pengakuan. Ini kader ini. Nah, itu. Karena ternyata setelah di posisi anak itu lulus, mereka akan butuh eksistensi. Nah, setelah butuh eksistensinya itulah saatnya mereka akan mengaku bahwa saya dari ini. Itu. Nah, jadi poinnya tadi mampu mengkolaborasikan, membuat kurikulum kaderisasi sesuai dengan kebutuhan dari sekian banyak disiplin ini. Mampu mengakomodir. Jadi nggak monoton, nggak stagnan seperti itu di situ. Ya. Kalau sampai stagnan terus, ya ganti aja nanti kaderisasinya, dibuatkan kurikulum menjadi pendamping. Gitu ya. Jadi satu menarik, ini juga konsep PR kita bersama loh.
tadi sahabat Sulaiman mengatakan bahwasanya hari ini kampus-kampus di Tuban membuat fakultas-fakultas baru yang terlepas dari fakultas yang lama yang intinya menjawab tantangan zaman. Ini juga suatu tantangan baru untuk kita sebenarnya. Bagaimana kaderisasi akan berjalan selanjutnya di Tuban ini. Oh, ini ada titipan pertanyaan dari sahabat kita, dari sahabat Doni, dari komisariat Uniro ya, Uniro. Tadi mengikuti live streaming. Cara efektif apa yang harus kita lakukan? Dirasakan atau tidak, pandemi ini sangat merugikan kaderisasi maupun proses implementasi, baik secara formal maupun non formal. Nah, itu sahabat, pertanyaan dari sahabat kita, sahabat Doni dari komisariat Uniro. Untuk sahabat-sahabat yang lain yang masih menyimak live streaming kita, jangan sepandang ya, siapkan kopi dulu. Nanti kalau ingin ada pertanyaan, tanyakan saja. Ya, Oke. ada ini juga, ada giveaway-nya juga kan? Dapat ini nanti. Giveaway-nya dapat tangguh. Oke, terima kasih atas pertanyaannya sahabat Doni. Sebenarnya keresahan gara-gara pandemi ini salah satu mengimplementasikan proses, bukan mekanisme kaderisasi gitu kan yang ada di PMII agak terganjal gara-gara pandemi. Diskusi tadi awal kita adalah jelas nggak akan jadi masalah. PMII itu dilanda virus itu sudah berapa kali? Virus yang kelihatan sampai nggak kelihatan. Kalau pandemi ini kan nggak kelihatan. Tapi virus yang kelihatan adalah contohnya di zaman Orde Baru. Apakah nggak mendapatkan represif yang suatu luar biasa kepada kader-kader PMII? Tapi apakah teman-teman PMII kemudian harus membubarkan diri? Enggak. Betul itu. Itu salah satu virus yang diakui atau tidak melanda kita. Kemudian virus lagi ketika terjadi meledak. Bagaimana teman-teman itu merasa tersiksa di proses dia harus menempuh di perguruan tinggi, harus membuat eksistensinya organisasi, tapi di lain sisi tidak ada finansial yang menunjang itu. Kan diakui atau tidak, finansial bagian dari sukses yang ada di kaderisasi. Nah, pertanyaan itu tidak dijadikan masalah pandemi itu selama kita mau. Hari ini kita mengikuti pemerintah dengan metode-metode yang sudah dibuat. Kayak ini diskusinya ini. Kemudian tinggal kita memfasilitasi. Kalau kesulitannya itu cari wifi, nggak usah jadi alasan. Karena teman-teman PMI itu punya ibadah lain selain ibadah formal. Salah satunya adalah ngopi. Nah, itu nggak bisa jadi alasan karena sekarang ini seluruh warung kopi, ya, kecuali warung rujak ada wifi-nya. Itu nggak bisa jadi alasan. Sehingga teman-teman adik-adik ya, sahabat-sahabat yang di tingkatan komisariat tetap bisa. Yang terpenting adalah menjaga komitmen komunikasi ini yang kunci dari keberhasilan organisasi. Ketika komunikasi ada kebuntuan, komunikasi ada kemandekan, maka jangan salahkan. Kita tidak akan mampu memberikan satu formula yang terbaik untuk organisasi ini karena tidak ada referensi untuk dijadikan rumusan. Yang penting adalah komunikasi. Pada intinya di situ. Komunikasi. Gunakan cara seadanya. Ya udah seperti ini. Gunakan cara seadanya. Enggak harus kemudian kita itu pakem, kemudian kita meyakini masa model daring seperti ini sampai nanti terjangkit virus ya. Kan nggak mungkin kan? Kalau sampai terjangkit seperti itu, pemerintah nggak akan buat model seperti ini. Makanya ini gunakan dulu dengan memanfaatkan potensi yang ada. Punya HP, semuanya saya yakin punya HP, nggak jadi alasan. Kecuali saya nggak punya HP. Itu. Jadi yang jelas untuk sahabat Doni, karena posisinya di komisariat ya. Oke, di-sharingkan sama sahabat-sahabat komisariat yang lainnya. Syukur-syukur yang hari ini ikut nonton semuanya. Kalaupun saya punya waktu, saya siap juga untuk memfasilitasi teman-teman. Artinya apa? Kita masih keluarga. Kita itu nggak ada jarak. Yang jelas kita itu adalah satu kesatuan di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Itu kira-kira catat ini. Catat ya, catat. Mas Doni tolong ya. Jadi pesannya disebarkan ke teman-teman. Pandemik ini, corona ini bukan penghalang kita.
Makanya kemarin yang ketika saya tulis, Korea itu bukan siapa-siapa. Selagi kita mau kita berkomunikasi. Oke, untuk lebih lanjut, dua instrumen mungkin sudah sedikit kita bahas, masalah baca buku dan juga diskusi, kajian-kajian. Ada dua instrumen yang tadi belum sempat kita ulas secara mendalam, sahabat Sulaiman, yaitu tentang instrumen advokasi sama menulis. Mungkin yang menulis ini sekarang kan ini juga kita dikasih waktu luang yang sangat besar itu loh. Dengan kondisi pandemik yang memberi kita istirahat cukup banyak lah. Mungkin bisa dikasih tips bagaimana tentang kondisi ini kita pasti bisa untuk melakukan menulis dan juga melakukan advokasi seperti itu. Nah gini, sebenarnya gini ya teman-teman yang komisariat dan rayon yang masih di semester 3, semester 6 yang masih aktif sekarang mendapatkan tugas dari di kampusnya masing-masing. Sekarang model kuliahnya kan online. Saya juga online kuliah, artinya apa? Tugas itu juga banyak yang menulis, gitu loh. Jadi itu bagian dari media sebenarnya untuk kita memanfaatkan biar kita itu aktif menulis. Nah, antara menulis dan baca buku ini adalah satu kesatuan. Suami istri. Saya katakan tadi, kita itu nggak akan bisa ngomong tanpa henti selama 10 menit kecuali orang-orang yang hebat. Karena apa? Orang yang ngomong sampai 10 menit tanpa henti itu dibutuhkan sugesti yang kuat. Nah, sugesti yang kuat itu dari mana? Ya dari baca buku. Bisa menulis dengan baik, kalaupun nggak baik nggak apa-apa, sesuai misalnya dengan kaidah penulisan, tapi bisa nulis panjang banyak itu dari mana? Ya dari sugesti. Dari mana? Dari baca buku. Artinya apa? Teman-teman itu kalaupun tidak punya buku, memanfaatkanlah browsing Google. Kamu cari apa di Google, lalu cari di senior nggak ada. Kalau di Google semuanya difasilitasi. Kalau soal buku, soal artikel, soal wacana, semuanya ada di situ. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan itu. Nah, advokasi ini adalah bagian dari implementasi sebuah nilai-nilai rumusan materi, sebuah nilai-nilai hasil rekomendasi diskusi, sebuah nilai-nilai kita berdialektika dengan masyarakat, akhirnya menemukan beberapa persoalan atau problematika masyarakat. Nah, bagaimana kita melakukan advokasi? Contoh kecil saja hari ini di musim pandemi, Mas ini ya lagi booming kan? Ya. Hari ini tuh lagi rame persoalan beras. Topiknya adalah berasnya jelek. Yang jadi korban adalah masyarakat kecil atau masyarakat yang mendapatkan bantuan tunai atau bantuan sembako. Ternyata secara sistem itu sudah diatur pemerintah dengan aturan main, dengan regulasi yang rigid. Cara tinggal mengimplementasikan, instrumennya sudah jelas, di situ ada pendampingnya, ada pengawasnya, ya, ada kebijakan yang diambil oleh dinas setempat. Tapi kenapa masih ada perlakuan seperti itu? Ini kan jadi pertanyaan besar. Iki sing beling itu dinasi, utawa pendampingi, utawa agennya. Lah kalau berbicara 3 ruang itu, ini adalah bagian dari sistem. Yang jadi korban adalah yang tidak masuk sistem. Siapa itu? Ya masyarakat. Di sini cetok. Artinya apa? Kenapa baru kali ini kemudian kita boomingkan mendiskusikan persoalan sembako, persoalan beras? Sebenarnya sudah lama. Sejak BPNT itu ada. Sejak sudah lama. Dan seakan-akan ini kan ada apa? Elenasi lah, perpindahan dari sistem lama ke sistem baru. Yang namanya perpindahan sistem atau kebijakan baru tetap ada yang dirugikan. Lah mungkin yang dirugikan itu agak sedikit kecewa, kira-kira begitu, sehingga di medsos ramai. Nah, apakah perlu PMI di sini di posisi PMI sebagai tadi dikatakan agent of control, sekaligus sebagai pembelajaran bagaimana mengadvokasi, mengimplementasikan nilai-nilai yang baik? Ya saatnya memang kita melakukan advokasi. Tapi yang terpenting adalah sesuai dengan koridor kewenangan kita. Sesuai dengan koridor kewenangan kita. Kalau kita di PMI kita mengenal
gerakan ekstraparlementer dan gerakan non parlementer. Dalam hari ini kita menyikapi karena di musim pandemi tidak harus menggunakan gerakan ekstraparlementer, tapi kita lebih menggunakan advokasi model-model non parlementer. Jadi tak pikir kalau melakukan diskusi, melakukan survei dan lain-lain bisa jadi untuk memperoleh data-data valid di lapangan itu sangat gampang. Persoalan beras ini. Beras ini kan menarik didiskusikan. Iya. Makanya. Nah, artinya apa? Nanti akan kita ketahui sebenarnya di City ini yang jadi masalah urgennya itu di mana. Kemudian kenapa terjadi seperti ini Dan siapa? dan siapa yang memainkan. Sebenarnya lingkupnya nggak terlalu luas, lingkupnya kecil kok. Hanya saja kita berdoa atas kesadaran mereka, jangan sampai berlebihan kemudian memanfaatkan potensi pandemi ini untuk berbisnis atas nama kemiskinan. Rasanya di situ. Korban pribadi akhirnya. Nah, karena keuntungan pribadi itu. Nah, sehingga kawan-kawan PMI ini kalau mau melakukan advokasi, insya Allah bagus, bisa dilakukan. Paling tidak orientasi kita adalah mengingatkan, melakukan pressure. Karena kita nggak punya kekuatan apa-apa selain melakukan itu kan. Bukan regulator kita. Iya, bukan regulator. Kecuali kita ini adalah walaupun kita keturunan Ronggolawe katanya pemberontak, tapi kalau dalam konteks ini tetap power kita sejauh mana kan gitu. Iya. Ada pemerintahan, ada legislatif, ya kan? Itu yang bagian dari kontrol di masing-masing. Begitu juga sampai di tingkatan grassroots, ada pemerintahan desa, ada BPD. Ini sebenarnya adalah sudah lengkap. Kalau mereka semuanya diam, beralasan karena sering di rumah gara-gara pandemi ini, ya, wawalam biswa. Tapi pikir itu enggak lah, ya kan? Iya. Pikir itu enggak. Makanya tetap advokasi, karena advokasi itu sangat penting untuk kita belajar. Oh, ternyata seperti ini. Kondisi pertarungan sosial itu seperti ini. Jadi apa? Keran-keran kecilnya akan terbuka nanti. Dengan sendirinya akan terbuka. Karena semuanya sudah berbicara. Media sudah mulai memberitakan. Kawan-kawan mulai mendiskusikan. Kemudian keluh kesah yang ada di masyarakat juga mulai bermunculan. Lalu sampai dari sekian banyak ruang itu mengeluh, kok sampai nggak ada tanggapan, ini berlebihan. Tapi ini nggak fair. Tapi ini nggak fair. Tidak hanya kemudian hanya ngartis memberikan bantuan, memberikan apa oleh mereka-mereka yang punya posisi, tapi ini penting. Ini penting untuk secepatnya diselesaikan. Biar apa? Biar kurbannya nggak terlalu. Ambil untung silakan, tapi nggak usah terlalu kemudian banyak sampai sekian itu kan ya masalah masyarakat gitu. Ingat kalau orang teraniaya itu mesti dijawab. Apalagi ini bulan Ramadan kan double. Kami nggak meminta untuk berdoa, tapi aku yakin semuanya kalau sudah diwacanakan itu akan jadi pressure tersendiri yang memberikan kesadaran Di power. itu ya. Jadi yang dapat pahala kita. Amin. Oke, ini sahabat ya. Mungkin sahabat Sulaiman sendiri kan termasuk dalam naungan kita keluarga besar PMI cabang Tuban. Melihat saya ingin pendapat pribadi ya sebagai sosok yang pernah berkecimpung di dalam keluarga besar ini, melihat kondisi kaderisasi Tuban yang ada di PJ Tuban selama masa kepemimpinan Pak Huda, bahkan kepemimpinan Pak Jokowi. Itu bagaimana? Nah, Pak Jokowi terlalu tinggi ya. Ya, Pak Huda aja lah gitu. Ini ya berikan sedikit. Assalamualaikum Pak Juda. Jadi gini, 2 periode sekarang ini menjadi periode penghujung. Saya dulu di proses di PMI sempat mengikuti di periodisasinya Ibu ini. Waktu pertama kali saya ikut PMI, Menangi berarti Pak? Pas posisi iya, ya? waktu saya pertama kali ikut di PMI itu Tuban mengalami posisi yang sangat ini, sangat di luar prediksi dan di luar kultur orang Tuban. Terjadi hubungan sampai pemberlakuan jam malam dan lain sebagainya. Waktu itu
Karena saya ini kan nggak bisa naik motor di tahun 2006, nggak bisa naik motor kuliah ketepaan posisi kampus itu di sana di Sunan Bonang. Lah, lem jurusan Tuban Pasiran itu kan kalau malam nggak lewat situ, jadi langsung pangkas jalan itu langsung stay di pos polisi alun-alun. Jadi saya ini kalau pulang kuliah harus jalan kaki. Tak ulang kali itu. Waktu itu posisi penggelapan jam malam. Nah sekarang tinggal prestasinya. Apa prestasi di kedua sosok itu, Bu Eni sama Pak Huda? Kami rasa masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kalau Bu Eni dengan jargonnya jalan raya mulus kayak roda FIFA, Pak Huda ini sudah menciptakan ruang-ruang religi, misalnya adanya kegiatan ngaji pagi dan lain sebagainya. Tapi korelasinya apa dengan kebijakan yang berpihak kepada rakyat? Ini kan maksud saya di situ. Artinya begini, kita itu berharap pola kepemimpinan yang benar-benar murni keberpihakannya kepada rakyat, tidak hanya sebatas keberpihakan kepada lingkaran, tidak hanya sebatas keberpihakan kepada golongan, tapi siapapun bupatinya, kalau berbicara sudah di posisi bupati, maka rakyat Tuban apapun warnanya itu adalah menjadi rakyat. Kalau soal keberhasilan ini di masing-masing itu, hari ini kami yakin, aku yakin dua sosok pemimpin, Bu Eni sama Pak Huda, menginginkan yang terbaik. Tinggal bagaimana beliau itu punya visi misi, mampu nggak anak buahnya mengimplementasikan. Ini menjadi pertanyaan. Contoh kecil sekarang, hari ini kemarin di desa saya itu kan ada ini kapal tolong, kapal karam itu loh, gara-gara angin besar. Oh, palang itu. Sumbangsi TP itu besar loh di daerah itu. Tapi fakta lainnya, apakah misalnya klaim sektoral infrastruktur itu dibangun oleh daerah? Oke. Sekarang kita balik. Tugasnya daerah itu apa sih selain membangun infrastruktur untuk menciptakan ekonomi yang produktif di tingkatan desa? Jadi nggak usah ditagih, gitu loh. Karena itu sudah haknya masyarakat untuk difasilitasi dibangun yang namanya infrastruktur. Kalau berbicara sampai kewenangan desa, malah selesai di tingkatan desa, itu murni hak desa semuanya. Kurang apa orang desa memberikan sumbangsi lewat pemasukan PAD? Tapi ketika nggak ada aturan bagaimana menanggulangi kecelakaan, harus menyisikan berapa dan lain sebagainya, ini nggak ada. Makanya kami rasa kalau sampai di tingkatan Pak Jokowi sana, di tingkatan grassroots aja kita masih simpang siur, mohon maaf, birokrasi masih amburadul. Birokrasi masih amburadul. Kita ketahui RKP, rancangan kegiatan pemerintah, dari periode pertama sampai kedua nggak ada inovasi. Sama, yang dibutuhkan adalah gagasan-gagasan yang genuine. Jadi APBD itu dibelanjakan untuk untuk dinas-dinas itu tidak dari tahun ke tahun sama terus. PAD-nya itu tambah dulu, tambah kurang, ya kan? Tapi posisinya sama terus. Artinya apa? Perlu gagasan-gagasan yang genuine. Maka saya sepakat dengan Pak Jokowi bagaimana ada reformasi birokrasi, ada apa itu aja yang mental, Revolusi mental. Tapi untuk mengimplementasikan itu nggak semudah membalikan telapak tangan, karena jejaring peninggalan Orde Baru itu lama. Untuk memutus satu mata rantai itu dibutuhkan waktu 25 tahun. Lah diakui atau tidak, peninggalan birokrasi, oknum-oknumnya itu masih banyak. Sehingga di sini perlu sinergitas antar seluruh elemen, ya, elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Tuban, entah LSM-nya, entah mahasiswanya, entah dinasnya, entah pemangku-pemangku kebijakan di tingkatan desa sampai tingkatan kecamatan. Kita berbicara sudah untuk kepentingan keberpihakan masyarakat, tidak lagi berbicara politik. Apalagi sebagai kader PMI. Ya. Makanya kalau kita temukan hal-hal seperti itu, ya PMI punya gawang, punya dengan melakukan pengawalan
kan Advokasi tadi. cuma advokasi, kemudian gerakan ekstra parlementer, melakukan aksi dan lain sebagainya. Tapi maksud kami hal-hal seperti itu beranjak dari pemikiran mahasiswa, bukan pemikiran adik-adik SMA. Artinya apa? Kawan-kawan mahasiswa, sahabat-sahabat mahasiswa melakukan aksi itu tidak serta-merta hanya ruang yang kosong, tapi ada data, kemudian Kajian. kenapa itu terjadi, dan itu hasil dari kajian. Makanya perlu disikapi. Jangan sampai kemudian justru dimatikan karakternya. Kenapa kamu aksi dan lain sebagainya? Lah gimana nggak aksi untuk menghindari kaderisasi? Bagian dari tanggung jawab sosial kita. Lah kalau sudah tidak ada itu, kafir ya. Karena itu kewajiban kan? Ya maksud saya gitu. Jadi kita nggak bisa mengoreksi mana yang baik dan mana yang jelek. Mohon maaf. Karena kita harus dipupuk menjadi ini ya, menjadi kader-kader yang bisa menghargai perjuangan para pemimpin kita. Tapi kita bisa mengevaluasi, gitu loh. Tidak boleh menjelekkan. Saya yakin pemimpin-pemimpin yang punya jiwa pendewasaan kebangsaannya nggak mungkin menjelekkan pemimpin satu pemimpin, tapi saling menutupi. Gue ini ada baiknya, juga ada plus minusnya. Pauda ada plus minusnya juga. Gitu. Eksklusifnya bagi seperti apa dulu waktu pemerintahan itu. Sampai mau melakukan penelitian, mau minta data ke OPD, sulitnya minta ampun. Hari ini ada keterbukaan sedikit, gitu kan? Jadi ada plus minusnya dari dua pemimpin itu. Kalau dulu kita belum ngikuti, belum layak, belum menang. Sebagai closing penutup ya, apa itu sahabat Sulaiman, kita kan tadi membahas masalah masihkah produktivitas di masa pandemi COVID-19. Saya untuk closing statement, closing penutup pada diskusi malam hari ini, dan disaksikan oleh seluruh kader PMI yang ada di Kabupaten Tuban. Bagaimana sih langkah-langkah atau aktivitas yang harus dilakukan secara konkret di masa ini sebagai penegasan kita. Terima kasih. Ini bukan closing statement, tapi ini adalah permohonan dari saya selaku mantan ketua cabang kepada adik saya. Saya tidak bisa menitipkan kepada siapa-siapa kecuali kepada sampean semuanya. Maka saya berharap tidak ada alasan, tidak ada halangan apapun untuk selalu berproses, untuk selalu belajar. Manfaatkan seluruh potensi. Kalau hari ini kita tidak bisa bergerak di kampus, di rumah kita bisa browsing untuk baca artikel, baca buku. Banyak itu referensi-referensi pemikiran. Selalu komunikasi dengan sahabat-sahabat yang lainnya, bagaimana perkembangan dan membicarakan organisasi ke depan. Buatlah sebuah komunitas untuk bercanda tapi punya esensi. Jangan sampai buat komunitas bercanda yang tidak punya esensi, sehingga kita tidak bisa disamakan dengan kelompok yang lainnya, karena kita adalah mahasiswa. Jadi harapan saya meminta kepada sahabat-sahabat selalu belajar, selalu baca buku, selalu nulis, selalu bertanya ketidakmampuannya kepada senior-seniornya, biar di sini terjalin komunikasi yang baik untuk mensinergiskan kepentingan kita bersama. Ya, kira-kira seperti itu. Karena nanti saya akan titipkan anak saya kepada kalian semuanya. Kalau nggak pecus, berarti saya ingat dan saya tandai semua. Ya. Oke, terima kasih seperti itu. Ya. Oke, Terima kasih tutup. Ya. Oke, terima kasih pada diskusi malam hari ini. Sedikit kesimpulan yang saya tangkap bahwasanya corona hari ini, pandemi hari ini bukan halangan untuk kita selalu eksis pengabdian kita, karena apapun yang kita lakukan bisa kita manfaatkan potensinya. Baca buku, diskusi, menulis, advokasi selalu harus kita gaungkan sebagai kader-kader pergerakan yang nantinya akan membangun masa depan untuk bangsa Indonesia. Untuk yang terakhir, saya sebagai moderator mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Salam pergerakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.